Di tengah gemerlap kota Surabaya, 23 Desember 1981, lahirlah seorang anak bangsa yang kelak akan menjadi lentera keilmuan umat. Nasrullah, putra dari pasangan Abah Haji Mursyid Nasib Hambali dan Ibu Haja Fatimah, menapaki jejak ilmunya sejak dini. Berangkat dari SD Al-Amin Surabaya, tempat yang menimba dasar-dasar keimanan dan kecintaan pada ilmu pengetahuan. Tahun demi tahun, langkahnya semakin teguh. Tahun 1995 hingga 2001, Nasrullah menapaki jejak para ulama, mengenyam pendidikan pesantren di pesantren Mambaus Sholihin Gresik. Tak hanya itu, Nasrullah juga mengasah akhlak dan intelektualnya di Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Keagamaan Mambaus Sholihin, menyatukan logika dan nurani agar hidup tak sekadar cerdas tapi juga penuh makna, di bawah bimbingan Kiai Haji Masbuhi Faqih. Disitulah Nasrullah dididik dengan 3 nilai luhur yang menjadi nafas seorang santri, yaitu alim, sholih, dan kafi. Haus akan ilmu mendorong perjalanan melintasi samudera. Damaskus, Suriah menjadi tujuan berikutnya dari tahun 2001 hingga 2005. Di Mujama' Syekh Ahmad Kaftaru, Nasrullah belajar ilmu dirosah Islamiyah, membuka horizon pandang yang lebih luas. Di kota Syam inilah, Nasrullah muda juga mengambil ilmu qiraah Al-Quran dari Syekh Mahir Al-Munajjid hingga mendapatkan sanad Al-Quran 30 juz bil hifzi. Tak berhenti di sana, semangat belajar membawanya kembali ke tanah air untuk melanjutkan studi di UIN Sunan Ampel Surabaya, menyelesaikan studi magister tafsir hadis pada tahun 2007 hingga 2009, sekaligus studi doktor di Dirosah Islamiyah pada tahun 2010 hingga 2014. Sejak duduk di bangku taman kanak-kanak, Nasrullah sudah menunjukkan talentanya. Ia berhasil meraih juara pertama dalam lomba pidato bahasa Arab tingkat Kabupaten Lamongan Gresik dan juara harapan 1 tingkat nasional. Di Mambaus Sholihin, ia berhasil menjuarai lomba baca kitab kuning, pidato bahasa Arab, dan cerdas cermat alfiyah. Tak hanya di tingkat regional dan nasional, Nasrullah juga mendapat juara 1 pidato bahasa Arab tingkat internasional di Damaskus, Suriah. Ketekunan dan semangat belajar Nasrullah patut diteladani. Ia berhasil menyelesaikan studi sarjana di Damaskus dan termasuk ke dalam 5 mahasiswa terbaik. Ia juga menyelesaikan program magister dan doktor dengan predikat cum laude. Nasrullah aktif menjalin jejaring akademik melalui serangkaian kunjungan ke berbagai perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Setiap kunjungan dilakukan untuk memperluas cakrawala pemikiran, membuka ruang-ruang diskusi internasional, serta menghadirkan semangat akademik yang inklusif dan progresif di tengah dinamika zaman. Ia pernah melakukan kunjungan di berbagai universitas seperti IAIN Palangkaraya, UIN Raden Fatah Palembang, IAIN Gorontalo, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Universitas Utara Malaysia, dan lain sebagainya. Di tahun 2005, Nasrullah dipercaya mewakili Persatuan Pemuda Indonesia Damaskus dalam forum di Iran, menyampaikan ide-ide pemuda Indonesia dengan penuh keyakinan. Tahun 2014 silam, Nasrullah termasuk 7 dari 217 orang yang terpilih sebagai delegasi perwakilan dosen se-PTKIN dari Kemenak untuk melakukan upgrade skill pengajaran bahasa Arab di Saudi. Pada tahun 2018, Nasrullah menerima undangan istimewa untuk menjadi pembicara konferensi internasional di Turki. Ia juga pernah berbagi ilmu di Ma'had Darul Quran wal Hadits Malaysia pada tahun 2022. Pada tahun 2007, Nasrullah memulai fase baru dalam hidupnya, membangun keluarga. Bersama Nailul Hamidah, Nasrullah mulai merancang mimpi-mimpi berikutnya. Dengan semangat dakwah yang menyala, pada tahun 2011 ia memilih untuk menetap di Malang. Hingga akhirnya pada tahun 2018 lahirlah pesantren Mambaus Sholihin di Tahfidz Al-Quran Malang dengan dukungan para guru, khususnya Romo Kiai Haji Masbuhi Faqih dan orang-orang terdekat. Lebih dari sekadar lembaga pendidikan, pesantren ini dibangun sebagai ruang pembinaan akhlak, pemahaman keislaman yang mendalam, serta pembentukan karakter generasi masa depan yang berakhlak, cerdas, dan berdaya saing. Buya Nasrullah, begitulah sapaan akrab para santri kepadanya. Ia bukan hanya mengajar, tapi membersamai. Bukan hanya memimpin, tapi menuntun dengan hati. Setiap hari, ia meluangkan waktu untuk menerima setoran hafalan Al-Quran dari para santri. والله عنده حسن
Nasrullah juga terlibat langsung mendampingi kegiatan jamaah dan wirid harian. Ia membantu para santri dalam memahami ilmu-ilmu agama, dari fikih hingga akidah, dari adab hingga akhlak, bukan sekedar teori, tapi pengajaran yang berakar pada keteladanan. Dengan pendekatan sufistik yang halus dan menyentuh, ia menanamkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta yang tumbuh pelan-pelan tapi mengakar kuat, menjadi fondasi dari karakter para santri yang ia tempa dengan sabar. Nasrullah juga aktif berdakwah di berbagai lapisan masyarakat, lewat perannya sebagai dai dan ustadz yang menyampaikan pesan-pesan keislaman melalui ceramah dan kajian yang menyejukkan. Nasrullah memulai perjalanan akademiknya di Institut Keislaman Abdullah Fakih Gresik pada tahun 2006 hingga sekarang. Pada tahun 2007 hingga 2012, Nasrullah dipercaya menjadi dekan Fakultas Usuluddin Unkafa Gresik. Ia melanjutkan karirnya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai dosen Fakultas Syariah sejak tahun 2011 hingga sekarang. Tahun 2015 hingga 2019, ia diberi amanat sebagai Dewan Pengasuh Ma'had Sunan Ampel Al-Ali sekaligus sebagai Kabid Ta'lim Al-Quran. Tak berhenti di sana, Nasrullah juga pernah menjabat sebagai Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir periode 2017-2021. Tahun 2023 hingga sekarang, ia menjabat sebagai Kaprodi Ilmu Hadis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di tengah kesibukannya membina santri dan mengabdi di dunia pendidikan, Nasrullah tetap konsisten menulis dan berkarya. Ia telah menerbitkan lebih dari 50 buku dan karya ilmiah, beberapa di antaranya kajian studi hadis tematik kontemporer, studi Al-Quran dan hadis masa kini, potret dan interpretasi hadis moderasi beragama di perguruan tinggi Islam, isu-isu kontemporer dalam diskursus Al-Quran dan hadis, rahasia keistimewaan Rotibul Latos, Wirdul Latif, dan Rotibul Haddad dalam kesaksian hadis Rasulullah SAW, hadis-hadis perang dan khilafah, dan lain sebagainya. Di balik pencapaian ini, berdirilah sosok Kiai Haji Masbuhin Fakih yang dengan sabar mendukung dan mendoakan, dengan desakan penuh cinta, terus mendorong Nasrullah untuk meraih yang terbaik, juga dukungan Syekh Mahir Al-Munajjid serta para guru. Selain itu, kedua orang tuanya, almarhum Haji Mursyid Nasib Hambali dan almarhumah Hajah Fatimah, mertua Nasrullah, Hajah Faikoh dan almarhum Haji Nidom, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan di setiap langkahnya. Istri tercinta dan putra-putri tersayang juga mendukung dan membersamai dalam setiap langkahnya. Begitu juga saudara-saudaranya. Menikah dengan Nailul Hamidah, Nasrullah dikaruniai 5 anak, yaitu Wafi Ahmad Kaftaru yang merupakan siswa aliyah di pesantren Mambaul Sholihin Gresik, Muhammad Khalilur Rahman, siswa sanawiyah pesantren Mambaul Sholihin 9 Blitar, Muhammad Mahir Mu'afak, dan Khadijah Rabi'ah Husna, siswa MI Syihabuddin Malang, dan yang terakhir Muhammad Masbuhin Said Ali Jufri. Nasrullah menanamkan nilai-nilai keislaman dalam keluarganya, terbukti dari putra-putrinya yang menempuh pendidikan di sekolah agama, melanjutkan semangat yang sama meniti jalan ilmu dan iman sebagaimana sang ayah yang selalu menjadi teladan dalam kehidupan. Perjalanan yang panjang telah dilaluinya. Tahun 2025, ia resmi menyandang gelar guru besar Profesor Nasrullah, sebuah gelar tertinggi dalam dunia akademik. Meski demikian, perjalanan Nasrullah belum usai, sebab ilmu bukan hanya untuk dipelajari, tapi untuk diwariskan. Dan di tangan seorang guru besar, warisan itu menjadi cahaya peradaban. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإني أهنئ أخي الحبيب العالم الفاضل المقرئ الصالح طالب العلم سيدي الدكتور نصر الله سعيد على حصوله على رتبة الأستاذية في علم الحديث الشريف، فهنيئا لك، وأسأل الله لك أن يزيدك توفيقا ورفعة في العلوم كلها. الله سبحانه وتعالى يقول: وكانوا أحق بها وأهلها، وإني إن شاء الله أحسبك من أهل الصلاح، وأحسبك من أهل الفلاح، وأحسبك أهلا لذلك ولكل رتبة عالية إن شاء الله في العلوم الشرعية. وفقك الله، زودك الله الطاقة والعافية، ونفع بك حيث حللت وحيث ارتحلت، وجعلك الله إن شاء الله علما وخادما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناشرا السنة الشريفة مدافعا عنها حيث كنت. بارك الله بك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.